Survei saya ini banyak. Rentenir. Sebelumnya saya tanya dulu. Bener kayak Fatona. Sebenarnya, Anda tahu nggak dalam sejarah siapa orang yang pertama kali ngutang? Yang pertama kali orang ngutang? Orang pertama kali berhutang siapa? Anda tahu nggak dalam sejarah? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Iya. Anda pengen tahu? Nah, jangan kemana-mana karena kita juga tetap di sini setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Satu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh calon tong itu sebenarnya. Siapakah orang pertama yang berhutang di dunia ini? Nah, ini jarang dan bahkan luput dari pengamatan kita semua. Anda tahu siapa orang yang pertama kali hutang di dunia ini? Enggak, perasaan. Anda nggak tahu kan? Nggak tahu apa. Nih saya sebutkan, orang yang pertama kali hutang di dunia ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Karena kalau tidak membutuhkan, tidak hutang dia. Namanya maksudnya Pak, namanya siapa? Orang kan alamatnya yang dimana? bersejarah namanya seperti siapa? Iya. Ya, Thomas Alva Edison, Newton atau siapa? Orang yang berhutang Nah, pertama. begini, sebelum dilanjutkan, mereka yang Anda sebutkan adalah penemu-penemu. Iya. Anda hafal nggak semua penemu? Pak, hafal. Ya hafal enggak lah. Banyak yang nggak hafal kan? Iya. Nah, yang penemu aja nggak hafal, apalagi yang utang pertama ditambahin, tambah nggak hafal lagi Anda. Jangan menambahi beban Anda kalau Anda nggak mampu. Gitu loh. Ya. Sekarang gini, orang utang itu harus nyaur, ya kan? Hah? Gimana emang bulan puasa? Nyaur apa nyaur? Mengembalikan. Nah, Ya itu harus membayar hutang maksudnya. Nah, orang hutang kan harus membayar. Ya. Ini simpel saja. Antara hutang piutang dan mengembalikan, itu lebih dahulu mana? Ya utang dulu dong. Pak Deddy kenapa sih kalau dia ngomong kayaknya bahagia banget, cocok ketemu. Bahagia apanya, gue lagi marah. Anda terjebak pada pemikiran sempit. Lah, Kalau Anda lebih mengatakan lebih dahulu utang piutang, coba ini saya ajak Anda untuk berpikir. Utang-hutang dan bayar-membayar Anda bilang lebih dahulu utang mengutang. iya. Uang itu adalah alat pembayaran, Iya. bukan alat pengutangan. Artinya uang berfungsi untuk membayar sebelum untuk diutangin. Ketika dulu jual beli, yang terjadi pertama adalah Barter. setelah itu ada uang jadi bayar membayar. Bayar, iya. Nah, duluan mana sama utang piutang? Bayar. Nah, mikir. Duluan Bayar, Pak. bayar membayar. Dia Bayar tadi kan duluan, bener, membandingkannya utang sama bayar. Ya utang duluan lah, baru nanti bayar. Masa bayar dulu baru utang? Nah, ini Ini kan dia ngomong, ini sejarahnya. Anda jangan diputar-putar balikan. Anda turut campur ya. Saya enggak. Tapi gini Pak, benar. Kan kita mesti beli barang dulu Pak. Kita beli barang dulu, kita punya uang ya. Mau dari siapa uangnya kita mesti bayar dulu. Nih, kamu saya beli ya, set. Ya kan? Nah itu baru namanya utang bener. Dia Betul Pak. beli betul dulu dia. Pak. Bener. Misal Bapak nih, Bapak Ya. saya mau ngutang sama Bapak. Iya. Ya kan? Iya. Bapak kan harus membayar dulu sama saya. Ngasih utangannya. Lah yang membayar kan Bayar Pak. tapi Pak. Masuk akal Om. Iya. Betul itu. Iya, Bapak salah. Betul, Pak. Bapak Betul, ini Pak. selama ini. Iya, Bapak betul. selama ini Masuk Bapak yang akal. betul. Pak. Bapak betul. Nih, Bapak Selama ini kayaknya calon tong ini selalu benar. Bapaknya aja yang bikin keliru. Masuk akal dari mana? enggak bayar aneh. dulu bener yang Pak. jelek mundur, yang jelek mundur, yang jelek mundur. Tuh kan? Kalau Anda berpikir, Anda pasti mendukung saya. Terus saya melakukan survei lanjutan ya. Kanco. Orang yang hutang berupa uang, itu ternyata 80% karena perlu uang. Yang 20% karena tidak punya uang. Yang Tolong 100% dibedakan. muka lo kayak Loh, tolong dibedakan. Orang tidak punya uang, itu hutang wajar. Tapi orang yang perlu uang, itu belum tentu tidak punya uang. Contohnya, investor-investor pengusaha-pengusaha Perlu itu. tambahan uang maksudnya. That's right, itu maksud saya. Bukan berarti tidak punya uang. Nah, Kenapa Pak Deddy? orang Dari mau sepati 80. ngomong Inggris. dalam 80% yang perlu uang tadi, 70% uang itu untuk usaha. 70%. Nah. Yang 30% uang itu untuk yang konsumtif.
dibelanjakan. Nah, ya. itu beda lagi. Nah, untuk yang usaha, 60% itu usahanya untuk membayar utang. Yang 40% untuk melunasi tagihan. Nih, Setuju Pak, saya setuju. setuju itu tadi. dari mana lo? Itu, Pak. Lu lihat dulu dong, dengar dulu, lu dengar. Coba diulang. Coba kita cerna sama-sama. Dicerna, Coba. Pak. Coba kita Dicerna, cerna coba. sama-sama. Dicerna. Brilian. Bapak ini jangan terlalu emosian. Iya Kita Pak. cerna dulu Bapak baik-baik. mesti Coba, dengar coba. dulu apa pernyataan Nah, calon tolong toh. dengarkan ya. Nih, sebelum Ini, enggak dulu lu, 70% katanya ya, dipakai Iya. untuk usaha. Yang Usahanya tuh kan orang pikiran kan usahanya tuh untuk dia membuat sesuatu, membawa tenaga kerja. Ini usaha untuk mengembalikan hutang. Usaha dari mana? Nah, gini, saya tanya, ketika Anda punya utang ingin mengembalikan, Anda pinjam sana, pinjam sini, apakah itu bukan usaha? Iya namanya usaha maksudnya. Lah, yuk, jangan dibantah dong berarti. Gak dibantah. Nih, pengaruh tuh. Kalau Tanco tuh pinternya cuma sebentar. Setelah itu dia. Loh, enggak, saya paham. Ah, nih Tanco atau Yadler? Yadler. Yang ditanya kan Bapak, bukan saya. Iya. Makanya saya nggak menjawab. Lavender nih, lavender. Iya lavender ya. Yang kalengnya lonjong, Pak. Yadler. Yadler. Lagi habis pakai minyak, disisir, dia diketok-ketok, Pak. Jangan mentang-mentang nggak pakai minyak rambut seperti saya. Iya, tapi ini menarik dia. loh. Menarik lah, gimana? Coba lihat. Ih, bau. Cobain baunya. Loh, Pak, dipaksa, Pak. yang ini. Masa ini? Aduh.